Di milenium sekarang ini, pasar kakao bergejolak akibat kekurangan pasokan biji kakao. Para pebisnis kakao olahan resah mendapatkan biji kakao berkualitas. Bahan baku tidak mampu mengisi kapasitas mesin produksi. Apakah ini warning atau peringatan bagi pebisnis dan pemilik pabrik? Atau bagi petani? Menurut kami bahwa mereka, para pebisnis kakao itu banyak duitnya. Jadi jika keadaan mendesak, mereka bisa saja mengalihkan duitnya untuk investasi di tempat lain. Selesai. Mudah kan? Terus, peringatannya untuk siapa? Dan siapa yang harus bertanggung jawab? Jawabnya dalam hati saja ya. Ini masalah yang ada di hulu dari rantai produksi biji kakao. Masalah di hilirnya, kita sama-sama tahu bahwa banyak petani yang dilema terhadap kondisi tanaman kakao. Dilemanya antara lain, bagaimana mengendalikan hama penyakit dan bagaimana meningkatkan produksi. Keadaan ini menjadi viral dan menjadi trending topik di level petani kakao, sehingga menimbulkan diskusi yang cukup alot dan berkepanjangan tentang kompleksitas permasalahan tanaman kakao. Sekarang bagaimana solusinya? Bagaimana seharusnya yang dilakukan petani? Apakah harus mengganti tanamannya dengan tanaman baru? Pupuk apa yang harus digunakan? Apakah dosis pestisida harus ditambah? Begitu banyak pertanyaan yang berkecamuk dalam benaknya petani. Bagi petani yang kurang literasi, mereka bingung mau mengambil tindakan. Mau mengganti tanamannya dengan tanaman baru atau replanting? Waduh, butuh waktu 2-3 tahun untuk menikmati hasil. Dan apakah tanaman barunya tadi tidak bermasalah? Jangan-jangan tetap saja diserang hama penyakit. Mau membeli pupuk, duit nggak cukup. Mau ditambah dosis pestisidanya, berbahaya. Ya, sudahlah, biarkan saja. Mau diapakan juga, sudah demikian keadaan kebunnya. Inilah ungkapan kegalauan hati petani dengan kondisi tanaman kakao. Sekarang apa yang harus dilakukan? Di hulu bermasalah, maka di hilir pun bermasalah. Mohon izin ya, saya mau pakai istilah jadul. Ini yang namanya maju kena, mundur kena. Karena tidak bisa lagi mengendalikan hama penyakit, akhirnya tanaman kakao ditinggalkan, dibiarkan saja dengan kondisi mati segan, hidup pun merana. Teman-teman, bagaimana dengan kondisi kebunnya sekarang? Coba dicek. Saya doakan semoga kebunnya tidak demikian adanya. Amin. Namun jika kondisinya seperti demikian, mari kita cari pain point-nya, inti masalahnya. Dan kita urai permasalahannya satu persatu, kemudian mari sama-sama kita cari solusinya. Saya mau tanya, dan pertanyaan ini cukup penting. Apakah sebenarnya kondisi puncak dari sakitnya tanaman kakao? Mau tahu ya? Atau mau tahu banget? Perhatikan tanaman kakao kita. Coba lihat pola serangan hama penyakit. Ada yang menyerang di daun, menyerang ranting, menyerang batang, menyerang buah, menyerang akar. Dan jika diperhatikan, ternyata semua bagian tanaman diserang, termasuk keberadaan gulma. Pertanyaan selanjutnya, bagian mana dari tanaman yang harus dan segera kita sembuhkan atau kita cegah risiko serangan hama penyakit? Ayo, bagian mana? Daun dijaga, batang diserang. Batang dijaga, buah diserang. Mau jaga buah, akar diserang. Mau pilih yang mana? Eits, tunggu dulu, apakah itu pilihan? Atau kita dipaksa menerima keadaan tersebut? Suka tidak suka, begitulah kondisinya. Kurang lebih 15 tahun lalu, hama penyakit itu masih sedikit. Namun sekarang ini dari hasil penelitian menunjukkan bahwa hama penyakit sudah ratusan jenisnya. Coba dipikir ya, hama penyakit itu sudah ratusan jenisnya. Bagaimana jika mereka menyerang tanaman kita terus-menerus? Pertanyaan selanjutnya, yang tak kalah penting, seberapa kuat daya tahan tanaman kita? Dan seberapa lama tanaman tersebut bisa bertahan dari risiko serangan hama penyakit? Kalau sudah begini, bagaimana tanaman Anda? Atau pertanyaannya saya ganti, bagaimana dengan Anda?
Coba koreksi diri kita. Banyak hal yang kita tahu, kita miliki. Teknologi lebih dari cukup. Petani cukup paham dengan JAP. Bahan input berupa pupuk kimia, pupuk hayati, kompos, pupuk kandang, demikian pula dengan pestisida. Ada insek, ada fungi, ada herbi. Semuanya sudah tersedia di pasar. So, yang mana yang harus kita pakai? Yang harus kita gunakan? Dan bagian mana dari tanaman yang harus kita jaga?